يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilafdin munjazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhdin fa'iqatan alfiyata bani mu'addim wa huwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun tanaiyal jamila wallahu yaqdi bihibatin wa firahli walahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu ammatun biha kalamun qad yu'am bil jari wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bi tafa'al tawa'atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bitamis wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahusah wa hayahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabani li syabahim minal hurufi mudani kasyabahil wad'i fisman jidana wal ma'nawi fi mata wa fi huna kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi karadin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in uriya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaru an manfutin wa kullu harfin mustahkunil bina wal aslu fil mabni ayyu sakana wa min hudu fathin wa du kasrin wa dham amsi haitsu was-sakinu kam wa raf'u wan nasb ja'alan i'raban lismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad khussisa bil jari kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima farfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasron ka zikrullaha abdahu yasur wazim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubunahu ja'ahu bani namir warfa' bi wawin wansiban nabil alif wajrur bi ya'in ma minal asma ashif
من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذا وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشار وشرط ذا الإعراب أن يضفن له لليك جاءه أبيك ذاتلا بألف رفع المثنى وكلا إذا بمثمر مضافا وسيلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وبنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها ألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سلام جمع كامر ومذنب وشبه ذين وبه 20 وبابه الحق أهلنا أولو وعالمون عليون وأرضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يرد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'il malaikatil muqarrabin. خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر آمين. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dihususkan untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih maos surat Fatihah dihususkan untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Untuk Imam Ibnu Malik, untuk para pensyarah, penerjemah dan pengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Sebelumnya mohon maaf karena kemarin sempat break ya, tidak siaran langsung. Itu lebih disebabkan karena peralatan komputer kami itu sedang rusak dan kebetulan rusaknya agak serius sehingga tidak bisa dibenahi di Jember tapi harus ke Surabaya. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman para pemirsa yang berdonasi untuk kami, terutama terkait dengan perbaikan peralatan syuting kami. Karena itu juga tidak murah gitu ya. Oleh sebab itu mari kita bacakan Fatihah bersama-sama kepada teman-teman para pemirsa yang ada di rumah yang berdonasi untuk peralatan kami. Semoga oleh Allah diberi kemudahan, putra-putrinya itu diberi kemudahan untuk belajar nahwu shorof. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtada'un Zaidun wa 'adhirun khabar in qulta Zaidun 'adhirun man i'tadhar. Wa awwalun mubtada'un wa thani fa'ilun aghna fi asarin dhani wa kastifhaminin nafyu wa qad yajuzu nahwu faizun ulur rasyad wa thani mubtadan wa dhal wasfu khabar in fi siwal ifradi tibqan istaqar wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka raf'u khabarin bil mubtada. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtada'un adalah menjadi mubtada'. Jadikan khabar muqaddam, karena itu pendekatannya adalah ainal a'raf, mana yang lebih makrifat di antara keduanya. Mubtada'un adalah menjadi mubtada', Zaidun bermula lafaz Zaidun. Wa 'adhirun dan bermula lafaz 'adhirun adalah khabarun menjadi khabar. Mubtada'un adalah menjadi mubtada', Zaidun bermula lafaz Zaidun, wa 'adhirun dan bermula lafaz 'adhirun adalah khabarun menjadi khabar. In kulta, jika berkata siapa kamu, makulu kaulin dari kulta, Zaidun 'adhirun man i'tadhar, akan lafaz Zaidun 'adhirun man i'tadhar. Zaidun bermula Zaid. Zaidun bermula Zaid adalah 'adhirun, orang yang memberi maaf. Adalah 'adhirun, orang yang memberi maaf. Man akan orang i'tadzara yang minta maaf, siapa man? Ya. Mubtada'un adalah menjadi mubtada'. Perhatikan. Zaidun bermula lafaz Zaidun. Seperti yang sering saya katakan, dalam konteks misalnya kita dihadapkan mana yang harus kita tentukan sebagai mubtada', apakah tidak memungkinkan misalnya ini lafaz mubtada'un dijadikan sebagai mubtada', Zaidun ditentukan sebagai khabar, apakah tidak memungkinkan diberi posisi semacam itu? Kenapa kok kemudian kita lebih memilih mubtada'un adalah menjadi mubtada', Zaidun bermula lafaz Zaid?
Itu lebih disebabkan, sering saya katakan, pendekatan yang harus kita gunakan dalam rangka memilih mana yang lebih berhak untuk kemudian dijadikan sebagai mubtada adalah ainal a'raf. Mana yang lebih makrifat di antara keduanya? Ya. Kalau seandainya misalnya kita pakai pendekatan yang secara lafadz kasat mata, mubtadaun bukan berupa isim makrifat. Dia enggak ada alnya, bukan berupa isim dhamir, bukan berupa isim isyarah, bukan berupa isim mausul, juga bukan berupa isim alam, dan bukan al-mudhaf ilal ma'rifah. Sementara Zaidun ini adalah isim alam. Misalnya pendekatan lafzi seperti itu. Meskipun ini hikayah gitu ya. Jadi, kenapa kok kemudian mubtadaun Zaidun kok ditentukan sebagai khabar muqaddam mubtada muakhar? Pendekatan yang lebih kita kedepankan untuk kemudian misalnya menjadikan sebuah kalimat itu menjadi mubtada adalah ainal a'raf. Mana yang lebih makrifat di antara keduanya? Kalau seandainya kita perbandingkan antara mubtadaun, antara lafadz mubtadaun dengan lafadz Zaidun, tentunya kita menyimpulkan bahwa Zaidun lebih makrifat dibandingkan dengan mubtadaun. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah mubtadaun adalah, kodenya adalah, menjadi khabar muqaddam. Zaidun bermula, kode bermula adalah mubtada. Begitu. Mubtadaun adalah menjadi mubtada, Zaidun bermula Zaid, wa adhirun, dan bermula lafadz adhirun adalah khabarun, menjadi khabar. In qulta Zaidun adhirun man i'tadar, apabila kamu mengatakan Zaidun adhirun man i'tadar. Zaidun adhirun man i'tadar. Zaidun bermula Zaid. Begitu maksudnya ini. Zaidnya jadikan mubtada. Adhirun adalah orang yang memberi maaf. Man akan orang. Maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana ini Ustaz? Maf'ul bih dari adhirun yang beramal sebagaimana fiilnya. Seperti yang sering saya katakan, kita pada akhirnya terpaksa, ya, tidak bisa tidak, harus kenal apa yang kemudian kita sebut sebagai konsep al-asma' al-amilah amal al-fi'li. Isim-isim yang beramal sebagaimana pengamalan fi'ilnya. Asumsi dasarnya bagaimana Ustaz? Asumsi dasarnya adalah yang punya fa'il itu adalah fi'il. Itu asumsi dasarnya. Yang punya naibul fa'il adalah fi'il. Yang punya maf'ul bih adalah fi'il. Jadi benar ketika seseorang bertanya, ini fa'il dari fi'il yang mana? Itu benar pertanyaan itu. Karena fa'il memang punya fi'il. Ini naibul fa'il dari fi'il yang mana? Itu pertanyaan benar. Ya. Ini maf'ul bih dari fi'il yang mana? Itu pertanyaan benar. Kenapa? Asumsi dasarnya memang yang punya fa'il, punya naibul fa'il, punya maf'ul bih adalah fi'il. Sebenarnya konsep dasarnya aneh. Kalau seandainya isim, kok punya fa'il? Aneh itu. Aneh kalau seandainya isim kok punya naibul fa'il. Isim kok punya naibul fa'il. Itu aneh sebenarnya. Aneh kalau seandainya isim punya maf'ul bih. Kenapa? Konsep dasarnya yang punya fa'il, yang punya naibul fa'il, yang punya maf'ul bih adalah fi'il. Sekarang ditingkatkan. Naik tingkat pikiran kita, pemikiran kita. Ketika ada realitas di mana? Ketika ada realitas di mana ada isim punya fa'il. Ada isim punya naibul fa'il. Kan aneh ini. Ada isim punya maf'ulun bihi. Maka isim inilah yang kemudian disebut sebagai al-asma al-amilah amal al-fi'li. Adhirun termasuk di antara konsep ini. Sehingga ketika kemudian ditanya, Zaidun bermula Zaid adalah adhirun, orang yang memberi maaf, man akan orang, kodenya memfa, maf'ul bih. Kalau dalam penyebutan penerjemahan itu pakai akan, kalau akan itu adalah maf'ul bih, bahasa itu bisa beda-beda.
Yang paling penting sejak awal ada kesepakatan antara guru dan murid. Kalau saya menyebutkan akan, itu berarti maf'ul bih. Itu aja. Nggak usah diseragamkan. Masalahnya beda-beda memang. Penerjemahan bahasa Jawa yang agak seragam. Utawi mesti mubtada. Kalau bahasa Indonesia ada yang pakai bermula, ada yang pakai adapun, ya sudah silahkan. Nggak usah terlalu dipermasalahkan. Itu hanya kode i'rab dan itu baik menurut saya. Kita tidak usah menjelaskan kepada murid kita bahwa ini mubtada dan alasannya begini, tidak usah. Ketika kita sebagai seorang ustadz, sebagai seorang guru menyatakan bermula, maka secara otomatis akan ada kesimpulan dari murid-murid kita, oh ini mubtada, alasannya belakangan. Itu hebatnya penerjemahan Jawa. Itu hebatnya penerjemahan pakai kode i'rab. Oleh sebab itu harus ditegaskan, tingkat kesuksesan pondok pesantren, saya ulangi, saya bertanggung jawab untuk ini. Ya, tingkat kesuksesan pondok pesantren dalam konteks menjadikan anak faham nahwu shorof itu lebih besar daripada lembaga pendidikan formal. Saya bertanggung jawab terhadap pernyataan ini. Kalau nggak bisa, nggak percaya disurvei. Ya, tingkat keberhasilan pondok pesantren itu lebih bagus dibandingkan dengan lembaga pendidikan formal. Padahal dari aspek dana, fasilitas, macam-macam itu minim. Salah satu yang perlu untuk kita lirik. Kenapa? Alasannya mungkin dari aspek kode penerjemahan yang secara otomatis murid-murid kita, santri-santri kita, peserta didik kita langsung menyimpulkan, oh ini maf'ul bih. Kenapa? Karena ustadz saya sedang membacanya dengan kode akan. Karena ustadz saya membacanya dengan kode adalah, ini khobar. Itu seperti itu. Alasannya belakangan. Itu semacam itu. Ya. Ketika kemudian kita menyebutkan kata-kata Zaidun adhirun man i'tadhara, Zaidun bermula Zaid adalah adhirun orang yang memberi maaf, man akan orang, i'tadhara yang minta maaf, siapa man? Coba diperhatikan, man di sini adalah menjadi maf'ulun bihi. Zaidun ditentukan sebagai mubtada, adhirun sebagai khobar. Kalau seandainya ada pertanyaan terkait misalnya dengan contoh ini, kenapa kok kemudian man dijadikan sebagai maf'ul bih? Man di sini menjadi maf'ul bih dari yang mana? Dari adhirun. Ustadz adhirun itu adalah isim. Kenapa kok isim? Karena realitasnya di tanwin di sini isim kok punya maf'ul bih. Itulah yang pada akhirnya terpaksa kita harus berkenalan dengan konsep al-asma al-amilah amal al-fi'li, isim-isim yang beramal sebagaimana pengamalan fi'ilnya. Kenapa kok kemudian disebut sebagai berpengamalan sebagaimana pengamalan fi'ilnya? Karena pada akhirnya isim ini punya fa'il, isim ini punya naibul fa'il, isim ini punya maf'ulun bihi. Termasuk di antara yang punya maf'ul bihi. Itu seperti itu. Kalau seandainya ditanya lebih lanjut, kenapa isim ini kok beramal sebagaimana fi'ilnya? Seperti yang sering kita tegaskan, secara umum al-asma al-amilah amal al-fi'li itu dibagi menjadi dua. Nah, di buku saya ini sudah saya tulis kesimpulannya. Penting buku ini. Buku kalau seandainya sudah pemula sudah bisa, ini yang kemudian menjadi pintu masuk, menjadi jembatan. Ya, saya tidak akan menggantikan posisi jurmiyah, tidak akan menggantikan posisi misalnya mutammimah, tidak akan menggantikan misalnya posisi dari Alfiyah Ibnu Malik dan seterusnya, tidak akan itu. Apa yang kemudian kita tulis tidak lain hanya sekedar jembatan. Yang filosofi jembatan itu kalau sudah dilewati ya ditinggal. Kan begitu kan? Nanti teman-teman ini kita harapkan mengkaji kitab induk langsung, Alfiyah Ibnu Malik, mungkin Ibnu Aqil, mungkin Qadil Qudot, mungkin misalnya Khudari, mungkin dan seterusnya. Itu kita harapkan itu. Tapi penting untuk kemudian para pemula ini dikenalkan pada konsep-konsep yang tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, karena pada akhirnya ketergantungan kepada ustadz itu tidak terlalu kuat. Jadi ada unsur otodidaknya. Itu tujuan kami itu seperti itu. Ya. Secara umum itu dibedakan menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori isim sifat, ada yang termasuk dalam kategori masdar.
Ya, al-asma al-amila amal al-fi'li ini kita bedakan menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori isim sifat, di mana persyaratannya adalah wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Ada yang masuk dalam kategori masdar, di mana persyaratannya adalah bifi'lihil masdar al-hiq fil amal mudhafan au mujarradan au ma'a al inkana fi'lun ma'an au mayahul mahallahu walismi masdarin amal. Jadi memang persyaratannya beda. Kenapa kok kemudian kita bedakan? Kesimpulannya adalah dibagi menjadi dua itu. Untuk adhirun di sini adalah yang memenuhi persyaratan, karena adhirun mengikuti wazan fa'ilun, berarti itu adalah isim fa'il, termasuk dalam kategori isim sifat. Dia bisa beramal kalau memenuhi persyaratan wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Dalam konteks ini adalah au musnada atau menjadi khabar. Maka beramal. Karena adhirun ini berasal dari fi'il muta'addi. Muta'addi ketika beramal itu butuh maf'ul bih, maka ini adalah maf'ulun bih. Itu maksudnya seperti itu. Zaidun bermula Zaid adalah adhirun, orang yang memberi maaf, man akan orang. I'tadzara yang meminta maaf, siapa man. Jadi kalau seandainya kemudian kita mengatakan Zaidun adhirun man i'tadzar, Zaidun ditentukan sebagai mubtada, adhirun ditentukan sebagai khabar. Itu maksudnya seperti itu. Ada yang kedua. Wa awwalun mubtada'un wa tsani fa'ilun aghna fi asarin dzani. Wa awwalun, dan bermula yang pertama adalah mubtada'un ditentukan sebagai mubtada. Wa awwalun, dan bermula yang pertama adalah mubtada'un ditentukan sebagai mubtada. Wathani, sedangkan bermula yang kedua adalah fa'ilun ditentukan sebagai fa'il. Aghna menjadi na'at jumlah dari fa'ilun. Aghna yang mencukupi apa fa'il. Aghna yang mencukupi apa fa'il. Yang mencukupi dalam konteks apa? Mencukupi maksudnya dia tidak lagi butuh khabar. Yang pertama ditentukan sebagai mubtada, yang kedua ditentukan sebagai fa'il, sadda masaddal khabar, dalam contoh fi asarin. Dalam contoh adakah sarin bermula? Adakah sarin orang? Orang yang berjalan pada waktu malam. Siapa? Fa'il dari sarin. Siapa? Dzani. Dua orang laki-laki ini. Perhatikan. Ada realitas, tidak bisa kita tolak itu. Bahwa yang namanya mubtada, dalam dua bait ini, itu dijelaskan bahwa mubtada itu ada dua. Mubtada itu ada dua. Ya kan? Ada yang mubtada lahu khabarun, itu adalah contohnya adalah Zaidun adhirun man i'tadzar. Ada yang mubtada lahu marfu'un, sadda masaddal khabar. Itu dua bait ini menceritakan itu. Yang pertama itu adalah ditentukan sebagai mubtada khabar. Yang kedua itu adalah mubtada fa'il. Mubtada naibul fa'il. Wa awwalun, dan bermula yang pertama adalah mubtada ditentukan sebagai mubtada. Wa tsani, sedangkan bermula yang kedua adalah fa'ilun ditentukan sebagai fa'il. Ada mubtada punya fa'il. Ini kan aneh. Mubtada itu yang punya khabar. Ini enggak. Mubtada punya fa'il. Contohnya seperti apa? Adakah sarin? Adakah sarin? Orang yang berjalan pada waktu malam. Siapa? Dzani. Dua orang laki-laki. Hadzani. Siapa? Dzani. Dua orang laki-laki. Perhatikan. Mana mubtada'nya sarin? Loh, mubtada' kok dibaca? Kok dibaca jar Ustaz? Kok dibaca kasrah? Perhatikan kata-kata sarin. Perhatikan kata-kata sarin. Sarin ini asalnya adalah asari. Ada ininya. Ya. Berasal dari saro. Fi'il madhinya. Kalau seandainya kemudian apa namanya? Isim fa'ilnya adalah asariyu. Asalnya begitu. Ini adalah membentuk isim mangkus. Kenapa kok membentuk isim mangkus?
huruf sebelum akhir itu adalah berharokat kasrah, sedangkan huruf yang terakhir ini berupa ya lazimah. Begitu. Bagaimana kalau seandainya misalnya ini adalah termasuk dalam kategori isim mangkus? Tentunya dalam konteks isim mangkus kita diberi pelajaran bahwa ketika isim mangkus itu tertulis tanpa al, ketika tidak dimudhofkan, ketika dia tidak berkedudukan nasab, maka huruf yang terakhir yang berupa ya lazimah itu harus dibuang. Inilah alasan kenapa kok kemudian tulisannya akhirnya adakah sarin. Siapa dhani? Begitu. Ini bukan huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir adalah ya lazimah yang kebuang. Kenapa ya lazimah ini terbuang? Karena sarin yang merupakan isim mangkus tertulis tanpa al, tertulis tidak dimudhafkan, tertulis tidak berkedudukan nasab. Ketika isim mangkus tertulis tanpa al, tidak dimudhafkan dan tidak berkedudukan nasab, otomatis isim mangkus itu ya lazimahnya akan terbuang. Jadi ren di situ sarin. Adakah sarin bermula orang yang berjalan pada waktu malam? Siapa? Dhani, dua orang laki-laki ini. Perhatikan. Kasroh di situ bukan huruf akhir, harokat huruf akhir, bukan. Huruf akhirnya adalah terbuang. Berupa ya lazimahnya itu terbuang. Kenapa kok terbuang? Karena sarin ini asalnya adalah as-sariyu. Berarti kalau as-sariyu, harokat huruf sebelum akhir itu adalah kasroh, huruf yang terakhir itu adalah ya lazimah, berarti ini sudah memenuhi persyaratan, memenuhi unsur untuk kemudian disebut sebagai isim mangkus. Bagaimana kalau seandainya isim mangkus ketika tertulis tanpa al, tidak dimudhafkan dan tidak berkedudukan nasab, maka ya lazimahnya dibuang sehingga asarion menjadi asarin. Adakah sarin bermula orang yang berjalan pada waktu malam? Siapa? Dhani, dua orang laki-laki ini. Ya, diperhatikan. Siapa? Dhani. Itu begitu. Ya. Jadi ini mubtada tapi punya fa'il. Inilah yang kemudian disebut sebagai fa'ilun aghna. Kalau dalam konteks yang lain fa'ilun sadda masaddal khabar. Kontaknya itu hafadi anwar. Fa'ilun, ya, fa'ilun aghna. Itu maksudnya kalau dalam bahasa yang lain yang biasa yang sangat terkenal, fa'ilun atau marfu'un sadda masaddal khabar. Ya. Ada mubtada lahu marfu'un memiliki isim yang dibaca rofa, sadda yang menempati apa isim yang dibaca rofa, masaddal khabar. Sehingga mubtada itu tidak punya khabar, akan tetapi punya isim yang dibaca rofa, yang kemudian dalam tataran selanjutnya disebut sebagai fa'il atau disebut sebagai naibul fa'il. Kemungkinannya seperti itu. Jadi dalam dua bait nazam mubtada'un zaidun wa adhirun khabar in qulta zaidun adhirun man i'tadhar wa awwalun mubtada'un wa tsani fa'ilun aghna fi asarin dhani ini menceritakan atau bercerita bahwa klasifikasi atau kategorisasi mubtada itu ada dua. Ya. Mubtada yang lahu khabarun, mubtada yang lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Mubtada yang memiliki khabar dan memiliki isim yang dibaca rofa yang menempati posisi khabar. Contoh untuk mubtada yang memiliki khabar itu adalah Zaidun adhirun. Zaidun adhirun. Ini mubtada khabar. Sedangkan contoh untuk mubtada yang memiliki fa'il yang sadda masaddal khabar adalah apa namanya? Asarin. Asarin dhani. Sarin di sini ditentukan sebagai mubtadanya, dhani di sini ditentukan sebagai fa'ilnya. Loh Ustaz, ini kok mubtada tapi punya fa'il? Iya.
Kok nggak punya khabar? Ya memang mubtada sejak awal dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai mubtada khabar, atau mubtada lahu khabarun, kemudian ada yang lahu marfu'un, mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Mubtada lahu khabarun, mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Itu semacam itu. Mubtada yang lahu marfu'un sadda masaddal khabar itu biasa disebut sebagai mubtada sifat. Perhatikan, yang kedua contoh asarin ini disebut sebagai mubtada sifat. Karena demikian tidak memungkinkan panjenengan menemukan mubtada yang lahu marfu'un sadda masaddal khabar kecuali dia berupa isim sifat. Kalau sudah berupa isim alam, Zaidun, Muhammadun, dan seterusnya, tidak mungkin dia memiliki fa'ilun atau marfu'un sadda masaddal khabar. Mesti berupa isim sifat. Contohnya asarin. Sarin ini isim fa'il. Berarti isim sifat dia. Ya. Sarin ini adalah isim fa'il. Gak mungkin yang namanya mubtada sifat itu bukan terbuat dari isim sifat. Gak mungkin yang namanya mubtada lahu khabarun lahu marfu'un sadda masaddal khabar itu bukan berupa isim sifat. Gak mungkin, pasti berupa isim sifat dia. Pasti berupa isim sifat. Sarin. Adakah sarin bermula orang yang berjalan pada waktu malam? Siapa? Muhammadun, Muhammad. Siapa? Dhani, dua orang laki-laki ini. Jadi dhani di sini dijadikan sebagai fa'il. Kok ditentukan sebagai fa'il, Ustaz? Iya. Jadi pilihannya itu adalah antara fa'il dan naibul fa'il tergantung kepada apakah sighatnya itu adalah isim fa'il atau isim maf'ul. Yang lebih gampang misalnya nasirun misalnya. Nasirun. Adakah nasirun bermula orang yang menolong? Siapa Ahmadu? Fa'il di sini. Contoh yang lain. Mansurun. Mansurun. Adakah mansurun orang yang ditolong? Siapa Ahmadu? Ahmad. Di sini non fa. Yang pertama di fa'il, yang kedua adalah non fa. Begitu. Bagaimana kita bisa pastikan secara konseptual bahwa yang jatuh setelah mubtada sifat itu adalah fa'il atau naibul fa'il? Bagaimana kita pastikan itu? Ketika mubtada sifatnya adalah berupa isim fa'il, maka isim fa'il ini sama dengan fi'il maklum, maka dia punya fa'il. Begitu. Ketika mubtada'nya ini adalah berupa isim maf'ul, isim maf'ul itu pengamalannya sama dengan fi'il majhul, maka yang isim yang dibaca rafa, yang jatuh sesudahnya, itu disebut sebagai naibul fa'il. Ya. Adakah nasirun bermula orang yang menolong? Siapa Ahmadu? Ahmad. Adakah mansurun bermula orang yang ditolong? Siapa Ahmadu? Ahmad. Posisi Ahmad, kode untuk bahasa Indonesianya sama, yaitu siapa. Tapi kedudukannya beda. Kenapa kok kemudian yang satu disebut sebagai fa'il, mubtada punya fa'il, mubtada punya naibul fa'il? Kenapa kok yang pertama disebut sebagai fa'il, yang kedua disebut sebagai naibul fa'il? Itu lebih disebabkan karena sighat isim sifat yang menjadi mubtada itu beda. Yang pertama itu adalah isim fa'il karena dia mengikuti wazan fa'ilun. Yang kedua ini adalah isim maf'ul karena dia mengikuti wazan maf'ulun, mansurun, fa'ilun, nasirun. Karena isim fa'il maka pengamalannya sama persis dengan fi'il maklum. Karena fi'il maklum otomatis dia punya fa'il. Karena mansurun itu adalah mengikuti wazan maf'ulun, adalah isim maf'ul. Karena isim maf'ul maka dia adalah sama dengan fi'il majhul. Karena fi'il majhul dia memiliki naibul fa'il. Inilah alasan kenapa kok kemudian adakah nasirun bermula orang yang menolong? Siapa? Ahmadu, Ahmad. Adakah nasirun bermula orang yang menolong? Siapa? Ahmadu, Ahmad.
Kenapa Ahmadu kok dibaca Ahmadu? Dibaca rafa, karena jadi fa'il. Fa'il, kok fa'il? Iya, fa'il dari mana? Mubtada itu. Fa'il dari nasirun. Ya, itu lagi-lagi. Ini kita tidak bisa kalau seandainya tidak bersentuhan dengan konsep al-asma al-amilah amal al-fi'li. Ya. Jadi saya tegaskan, konsep-konsep di mana kita tidak memungkinkan kecuali kemudian memahami itu karena analisis teks itu sangat banyak tentang masalah itu harus kita kenalkan kepada murid-murid kita. Itulah alasan kenapa kok kemudian dalam buku-buku kami, meskipun misalnya sangat untuk yang pemula, ya, itu konsep al-asma al-amila amal al-fi'li itu kita kenalkan. Saya termasuk orang yang memiliki pandangan, diperhatikan. Tidak ada materi sulit. Saya ulangi, tidak ada materi sulit kalau itu dijelaskan secara sistematis. Perhatikan, tidak ada materi sulit kalau seandainya itu dijelaskan secara sistematis. Materi itu menjadi sulit karena dijelaskannya tanpa tidak sistematis. Ya. Kalau seandainya kepingin menjelaskan al-asma al-amila amal al-fi'li misalnya, ya harus ngerti apa itu misalnya isim sifat. Kalau seandainya teman-teman kita masih belum ngerti apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, apa itu sifatun musyabbah bismil fa'il, apakah itu isim mansub dan seterusnya, belum paham itu ya memang akan ada lompatan berpikir. Lompatan berpikir inilah yang pada akhirnya berdampak pada adanya kesimpulan dari peserta didik kita bahwa materi ini sulit dan gak bisa dipahami. Kenapa? Karena ada lompatan berpikir. Tapi kalau materi dijelaskan sistematis, meskipun anak itu masih kecil, paham dia. Oleh sebab itu, seperti yang sering saya katakan, yang diusung oleh metode al-bidayah adalah sistematisasi, bukan simplifikasi. Ya, yang diusung oleh kita dari metode al-bidayah adalah sistematisasi, bukan simplifikasi. Bagaimana mengupayakan yang namanya materi ilmu nahwu shorof itu diajarkan secara sistematis, materi prasyarat harus didahulukan, materi-materi yang menjadi persyaratan untuk masuk masa materi inti itu harus dijelaskan terlebih dahulu, baru nanti materi intinya yang dijelaskan. Insya Allah kalau seandainya konsepnya seperti itu, kemungkinannya murid kita tidak akan lama mengalami kesulitan. Bahkan akan ada kesimpulan bahwa materi ini sangat mudah untuk kemudian ditundukkan. Kenapa? Karena dijelaskannya secara sistematis. Itu begitu. Ya. Jadi ini masalah isim sifat begitu. A, nasirun Ahmadu. A, adakah nasirun bermula? A, adakah nasirun bermula orang yang menolong? Siapa? Ahmadu, Ahmad. Begitu. A, adakah mansurun bermula orang yang ditolong? Siapa? Ahmadu. Ada bermula tapi punya siapa? Punya fa'il. Punya naibul fa'il. Berarti mubtada itu punya marfu'un sadda masaddal khabar. Punya marfu'un yang sadda masaddal khabar. Punya isim yang dibaca rafa yang menempati posisi khabar. Itu begitu. Mubtada'un Zaidun wa 'adhirun khabar. In qulta Zaidun 'adhirun man i'tadzar. Mubtada'un adalah menjadi mubtada, Zaidun bermula lafaz Zaid. Wa 'adhirun dan bermula lafaz 'adhirun adalah khabarun menjadi khabar. In qulta apabila mengatakan siapa kamu, makulu qaulin dari kulta, Zaidun 'adhirun man i'tadzar. Artinya Zaidun bermula Zaid adalah 'adhirun orang yang memberi maaf, man akan orang i'tadzara yang meminta maaf. Siapa man? Wa awwalun dan bermula yang pertama adalah mubtada'un mubtada'. Wa tsani sedangkan bermula yang kedua adalah fa'ilun menjadi fa'il, aghna yang mencukupi fa'il dari khabarnya.
Dalam contoh apa itu? Fi asarin dhani. Di dalam contoh asarin dhani. Hamzahnya hamzah istifham di situ. Adakah sarin bermula orang yang berjalan pada waktu malam? Siapa? Dhani, dua orang laki-laki ini. Dhani itu adalah merupakan isim isyarah. Waqis, dan mengkiaskanlah siapa kamu. Waqis dan mengkiaskanlah siapa kamu. Itu lanjutan. Waqis. Ya, ini asalnya adalah berasal dari qasa. Fi'il mudhari'nya adalah yaqisu. Qasa yaqisu. Yang namanya fi'il amar itu dibentuk dari fi'il mudhari'nya. Caranya bagaimana? Huruf mudhari'nya dibuang menjadi qis. Kisu. Ya kan? Karena kebetulan qasa ini adalah sahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un, maka disukun. Akhirnya menjadi qis. Ya. Menjadi qis. Begitu ya? Terjadi yang namanya iltiqa sakinah ini, dua sukun berkumpul dari jadi satu. Iya sejak awal sukun, kemudian tuntutan fi'il amar yang mabniun ala sukun lebih disebabkan karena ini sahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un, berkumpullah dua sukun jadi satu. Maka terjadilah apa yang kemudian kita sebut sebagai iltiqa sakinah ini. Karena demikian, iya-nya yang sebagai huruf ilat itu harus dibuang sehingga menjadi qis. Waqis, dan mengkiaskanlah siapa kamu. Waqis dan mengkiaskanlah siapa kamu. Itu semacam itu. Waqis dan mengkiaskanlah siapa kamu. Ma ashbahahu maksudnya. Sesuatu yang serupa dengan asarin dhani. Asarin dhani. Dengan contoh di atas maksudnya begitu. Di dalam contoh itu ada istifham. Apakah harus hanya didahului oleh istifham? Ternyata tidak. Wa kastifhaminin nafyi waqad yajuzu nahwu zaidun ulur rasyad. Wa kastifhamin, dan adalah seperti istifham. Wa kastifhamin, dan adalah seperti istifham. Tidak harus istifham, boleh nafi. Maksudnya begitu. Wa kastifhamin, dan adalah seperti istifham. Mubtada muakhar, khabar muqaddam di sini. Mana mubtada muakhar? An-nafyu bermula nafi. Kalau asarin dhani itu adalah pakai istifham. Adakah? Jadi memungkinkan untuk misalnya disebut ma, pakai ma. Ma qaimun Muhammadun. Ma qaimun Muhammadun. Ini nafi. Muhammadun. Kalau asarin dhani ini menjadi fa'il. Ini adalah istifham. Ini adalah nafi. Itu yang kemudian dimaksudkan dengan wa kastifhaminin nafyu waqad. Wa kastifhamin, dan adalah seperti istifham. Ini istifhamnya. An-nafyu bermula nafi. Ma di sini tidak. Ma tidaklah qaimun bermula. Ma tidaklah qaimun bermula orang yang berdiri. Siapa? Muhammadun. Muhammad. Itu yang dimaksud dengan wa kastifhaminin nafyu waqad. Wa kastifhamin, dan adalah seperti istifham. An-nafyu bermula nafi. Dalam konteks mubtada sifat, dalam konteks mubtada yang memiliki fa'il, yang memiliki naibul fa'il, atau secara umum dalam konteks mubtada yang memiliki marfu'un sadda masaddal khabar, yang dalam konteks ini disebut sebagai fa'ilun aghna, maka didahului istifham itu menjadi persyaratan. Didahului nafi itu adalah persyaratan. Jadi contoh yang ada itu mesti didahului oleh nafi, didahului oleh istifham. Secara umum begitu. Ya. Didahului oleh nafi, didahului oleh istifham. Itu seperti itu. Jadi contohnya adalah sarin pakai hamzah. Adakah? Adakah? Sarin bermula orang yang berjalan pada waktu malam. Siapa? Dhani, dua orang laki-laki. Ma wa kastifhaminin nafyu.
Nafi itu disamakan dengan istifham. Jadi meskipun tidak didahului oleh istifham, tapi didahului oleh nafi, itu juga diperbolehkan dalam konteks mubtada sifat, mubtada yang memiliki isim yang dibaca rafa, apakah itu menjadi fa'il atau naibul fa'il yang menempati posisi khabar. Itu boleh nafi, boleh istifham. Bahkan, waqad yajuzu dan terkadang boleh. Waqad yajuzu dan terkadang boleh. Qad adalah merupakan huruf yang kalau seandainya masuk pada fi'il mudhari' itu memiliki fungsi taqlil, artinya terkadang. Waqad yajuzu dan terkadang boleh fa'il dari yajuzu. Apa nahwu faizun, umpamanya lafadz faizun ulur rasyad. Perhatikan, faizun ulur rasyad. Faizun ini tidak didahului oleh nafi, juga tidak didahului oleh istifham. Yang menurut konsep awal itu tidak diperbolehkan untuk kemudian diberi susunan mubtada, mubtada dan fa'il. Tapi di sini dikatakan waqad yajuzu dan terkadang boleh. Waqad yajuzu dan terkadang boleh. Jadi tidak didahului oleh nafi dan istifham, itu juga sebagian ulama ada yang berpendapat itu boleh. Ya. Faizun bermula orang yang menang, beruntung. Faizun bermula orang yang beruntung. Siapa? Fa'il dari faiz. Siapa? Ulur rasyad. Orang yang memiliki petunjuk. Ya. Faizun bermula. Ini adalah isim fa'il. Ya, ditentukan sebagai mubtada. Ulur rasyad bukan uli. Tapi ulu bukan uli. Berarti di sini dilalatul lafzi, petunjuk lafaz. Ya. Ini karena mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Ya, ada uli, ulil, ulil absar misalnya. Ulu ini adalah mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim karena tidak memiliki bentuk mufrad ini. Gitu ya. Ini dilalatul lafzi pakai waw itu adalah menunjukkan rafa. Menunjukkan ini rafa. Rafa'nya jadi apa? Jadi fa'il. Fa'il dari mana? Dari mubtada faizun. Loh, faizun jadi mubtada? Iya. Mubtada apa namanya? Mubtada sifat karena kebetulan berupa isim fa'il fa'ilun. Iya kan? Tapi tidak didahului oleh ma, tidak didahului oleh a. Boleh juga. Ada ulama yang memperbolehkan meskipun misalnya mubtada sifat itu tidak didahului oleh nafi, meskipun misalnya tidak didahului oleh istifham, itu ada ulama yang memperbolehkan. Kata-kata ulur faizun ulur rasyad itu tetap kemudian diterjemahkan atau ditakwili atau di'irabi. Faizun ditentukan sebagai mubtada, ulur rasyad itu ditentukan sebagai fa'il. Meskipun tidak didahului oleh hamzah istifham dulu atau istifham dulu, tidak didahului oleh nafi dulu. Tapi yang umum itu didahului oleh istifham, yang umum itu adalah didahului oleh nafi. Jadi penting, waqis wa kastifhaminin nafyi waqad yajuzu nahwu faizun ulur rasyad. Waqis wa kastifhaminin nafyi waqad Waqis wa kastifhaminin nafyi waqad yajuzu nahwu faizun ulur rasyad. Waqis dan mengkiaskanlah siapa kamu pada contoh. Waqis dan mengkiaskanlah kamu pada contoh. Wa kastifhamin dan adalah seperti istifham. An-nafyu bermula nafi, tidak harus istifham, nafi juga boleh. Bahkan waqad yajuzu dan terkadang boleh apa nahwu faizun ulur rasyad. Umpamanya contoh faizun ulur rasyad. Faizun ulur rasyad dianggap sebagai contoh untuk mubtada yang memiliki fa'il, mubtada yang memiliki marfu'un sadda masaddal khabar, meskipun di situ buk atau tidak didahului oleh nafi atau istifham. Ya, begitu. Itu penting. Yang kedua ini agak panjang, oleh sebab itu dilanjutkan besok aja. Ya, itu semoga manfaat ya. Semoga juga peralatan kita itu tidak gampang trouble, karena ini sangat tergantung pada peralatan. Oleh sebab itu sekali lagi kami mengapresiasi
Ya, kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang berdonasi untuk peralatan-peralatan kami, sehingga ketika ada trouble itu kami tidak kesulitan untuk pembiayaan itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha.